Halo warga pecinta KDM. Baru-baru ini Om Farhan, wali kota daripada Bandung, diduga diperiksa oleh KPK, guys. Wow, gila banget. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Om Farhan ini akan dijadikan tersangka? Jadi baru-baru ini kan lagi viral di media sosial tuh ya, lagi rame di media sosial di mana wakil daripada Om Farhan ini terkena kasus korupsi, guys. Wow. Nah, yang jadi pertanyaan, ya, apakah ini berita baik atau berita buruk? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Om Farhan ini bertolak belakang dengan KDM. Bahkan dia sering mengkritik ya, sering menyindir-nyindir KDM ya. Beberapa bulan yang lalu lagi viral tuh ya sindiran daripada Om Farhan ini. Dia mengatakan ya bahwa pemimpin itu tidak boleh jadi YouTuber ya, tidak boleh gubernur konten dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan sampah yang ada di Bandung? Kenapa Om Farhan ini tidak mengurusi sampah yang ada di Bandung ini? Apa alasannya? Apakah karena di otak daripada Om Farhan ini banyak sampah? Apakah Om Farhan ini akan diciduk oleh KPK? Apakah Om Farhan ini akan dipenjara? Apakah Om Farhan ini akan kena batunya? Apakah Om Farhan ini akan kena ajab? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Om Farhan ini adalah orang yang tidak amanah dalam memimpin. Orang yang kurang jujur dalam memimpin. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya melihat di Bandung itu ya, saya sering lewat ke Bandung itu banyak sampah ya, bertumpuk-tumpuk sampah di sana. Tidak pernah diurusin oleh wali kota Bandung ya. Bahkan anggaran perbaikan jalan juga sangat sedikit ya. Jadi, mohon maaf ya bagi yang nonton video nih, bagi pendukung Om Farhan. Beginilah kalau artis dijadikan pemimpin. Jadi, saya setuju dengan Mas Panji. Di dalam kasus ini saya setuju dengan Mas Panji. Mas Panji mengatakan bahwa ya masyarakat Jawa Barat itu sangat doyan dengan yang namanya artis. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa kita sangat suka dengan pemimpin yang popularitas? Apa alasannya? Tapi disclaimer on-nya, ada juga pemimpin yang populer tapi bisa memimpin seperti Pak KDM misalnya, seperti Dede Yusuf misalnya, seperti Deddy Mizwar misalnya. Ada banyak sebenarnya artis-artis yang bisa memimpin ya, yang punya kapabilitas ya, yang punya kemampuan yang sangat luar biasa. Tapi mohon maaf ya, dalam kasus ini Om Farhan ini menurut saya pribadi lebih baik dia balik lagi jadi pemain sinetron ya daripada apa daripada dia jadi wali kota Bandung. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita ya sebagai warga Jawa Barat. Kita sebagai warga Jawa Barat itu dalam memilih pemimpin itu nggak boleh sembarangan ya, harus hati-hati, nggak boleh sewenang-wenang dalam memilih pemimpinnya. Kenapa? Karena eh, berbahaya ya impactnya. Kalau kita sembarangan memilih pemimpin itu ya, maka impactnya sangat-sangat luar biasa ya seperti ini ya. Dia tidak punya kapabilitas untuk memimpinnya. Beda jauh, jomplang banget dengan Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi itu sangat-sangat luar biasa dalam memimpinnya. Bahkan KDM itu sering mengkritik Om Farhan ini ya. Karena apa? Karena kebijakan-kebijakannya tidak berpihak pada rakyat ya. Malas mengurusi yang namanya sampah. Sampah menumpuk di Bandung. Aduh, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa di Bandung ini banyak sampah? Apa alasannya? Padahal kan Kang Deddy Mulyadi kan sudah pernah tuh ya membersihkan sampah yang ada di Bandung. Apa alasannya? Kenapa banyak sampah di Bandung ini? Alasan yang paling masuk akal itu, mohon maaf ya bagi yang nonton video ini ya, walaupun di Bandung ada Pandawara Group, mohon maaf sebesar-besarnya. Kalau saya perhatikan itu, alasannya itu karena masyarakat Bandung itu rata-rata SDM rendah. Buang sampah sembarangan, nggak buang sampah pada tempatnya, SDM rendah itu namanya. Susah dibilangin ya. Jadi, kenapa seseorang itu bisa SDM rendah? Apa alasannya? Ada berbagai faktor sebenarnya. Faktor yang paling utama itu karena kurang gizi ya. Jadi waktu kecil banyak orang yang stunting. Orang Indonesia itu banyak yang stunting guys, terutama orang Bandungnya. Di Bandung ada banyak orang yang kekurangan gizi ya. Walaupun ya Bandung itu lumayan maju kotanya, tapi nggak semuanya guys ya. Jadi waktu kecil tidak dikasih vitamin ya anak-anak kecil sehingga apa? Sehingga gizinya SDM rendah, buang sampah sembarangan ya, kemudian pokoknya macam-macam dah ya. Susah dibilangin ya, susah diarahkan, susah dipimpin. Jadi yang bermasalah di Bandung itu sebenarnya bukan hanya Om Farhan, kenapa banyak sampah di Bandung. Yang bermasalah itu adalah masyarakatnya juga, SDM-nya sangat rendah ya. SDM rendah itu susah dibilangin guys. Kalau kita buang sampah sembarangan itu ya ditegor ya. Misalnya nih SDM rendah ditegor, maka kita akan eh, berbahaya guys ya. Kita bisa aja dibunuh gitu ya. Bisa aja dipukulin gitu ya. Bisa aja dikeroyok ya. Kalau kita negor gitu, sangat susah memang ya. Susah memimpin masyarakat yang SDM rendah. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya menurut saya pribadi itu
jadikan KDM jadi presiden ya. Sehingga apa? Sehingga kepemimpinannya nanti akan mempengaruhi ya masyarakat. KDM ini kan sangat pro terhadap rakyat ya. Nanti KDM ini kalau misalnya jadi presiden akan melakukan hal yang sama seperti yang ada di Purwakarta. Apa itu? Dulu di Purwakarta itu Pak KDM ini memberikan yang namanya uang untuk membeli bekal anak ke sekolah. Jadi di Purwakarta itu sudah melakukan yang namanya MBG guys sebelum Pak Prabowo melakukan MBG. Makanya Purwakarta itu dulu dilirik oleh negara-negara Eropa, dijadikan percontohan ya. Pak KDM itu juga sudah melakukan MBG ya sebelum Pak Prabowo melakukan MBG. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk memperbaiki gizi gitu ya, supaya masyarakat Purwakarta itu semakin maju ya. Kemudian masyarakatnya itu semakin berpikir cerdas ya, tidak banyak yang buta huruf ya, kemudian berpikirnya itu rasional ya, tidak banyak yang stunting ya, tidak banyak yang SDM rendah, sehingga sehingga apa? Sehingga kita bisa menjadi negara maju. Jadi solusinya jadikan KDM jadi presiden. Bukan berarti saya berpihak pada KDM ya, tapi kalau saya perhatikan ya kebijakan-kebijakan daripada KDM ini sangat berpihak pada rakyat ya. Jika Anda suka dengan ide saya, kalau Anda pengen Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, maka subscribe channel ini. Supaya apa? Supaya kita bisa menekan Kang Deddy Mulyadi ya. Kalau subscriber channel sudah banyak, kita akan menekan Kang Deddy Mulyadi untuk apa? Untuk jadi presiden ya. Kita punya power gitu ya untuk mengarahkan Kang Deddy Mulyadi jadi presiden ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden, yang untung itu kita, bukan cuman orang Jawa Barat ya. Jadi kalau misalnya dia jadi presiden, bukan berarti dia meninggalkan Jawa Barat ya. Kalau dia presiden itu artinya dia jadi gubernur di seluruh Indonesia. Dia akan mengurusi sampah yang ada di seluruh Indonesia. Dia akan mendidik masyarakat Indonesia itu untuk buang sampah pada tempatnya, bukan sembarangannya. Jadi itu menurut saya pribadi ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Anda setuju kalau Kang Deddy Mulyadi itu jadi presiden? Kalau Kang Deddy Mulyadi jadi presiden itu, apakah negara kita akan semakin maju? Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan ya kalau misalnya ini besok Kang Deddy Mulyadi jadi presiden kita jadi maju, enggak. Setidaknya ada perubahan ya. Karena gini guys, kalau saya perhatikan tuh nggak ada satupun negara maju di dunia ini kalau misalnya ini presidennya bagus, masyarakatnya SDM rendah, nggak ada yang maju guys ya. Jadi presidennya bagus, masyarakat juga bagus ya. Presidennya SDM-nya tinggi, kemudian masyarakat juga SDM-nya tinggi. Itu harus berkolaborasi guys ya. Itu harus berhubungan ya. Kalau satupun nggak ada ya, satu jomplang, maka tidak akan bisa menjadi negara maju. Lalu bagaimana dengan Farhana ini? Menurut keyakinan saya, menurut dugaan saya, Om Farhan ini bukan orang yang jujur. Harus diperiksa KPK, harus diciduk KPK. Itu menurut keyakinan saya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton kami. Saya pecinta KDM. Salam waras.